Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia kelas 11 MIPA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hidrokarbon khususnya alkana. Diharapkan setelah kita mempelajari materi alkana, kita bisa memahami rumus umum alkana berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul. Yang berikutnya, diharapkan nanti kalian dapat menghubungkan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa alkana. Yang berikutnya, memahami cara memberi nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian dapat membuat model visual berbagai struktur molekul alkana yang memiliki rumus molekul yang sama. Tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, rantai terbuka dengan ikatan tunggal pada semua ikatan antar atom karbonnya. Terkait dengan senyawa hidrokarbon alifatik dan jenuh sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan hidrokarbon. Jadi alkana ini nanti semuanya berikatan tunggal antar atom karbonnya. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2, dengan N adalah jumlah atom karbonnya. Apa itu deret homolog alkana? Deret homolog alkana adalah kelompok senyawa karbon atau hidrokarbon dengan rumus umum yang sama, mempunyai sifat yang mirip, dan antar suku-suku berurutan mempunyai beda CH2. Sifatnya, deret homolog adalah mempunyai sifat kimia yang mirip, mempunyai rumus umum yang sama, perbedaan Mr antara dua suku berurutan sebesar 14. 14 ini adalah dari C sebesar AR-nya 12 dan H masing-masing 1 sebanyak 2. Jadi jumlahnya Mr-nya adalah 14. Sifat yang berikutnya, semakin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya dengan jumlah atom C yang sama, makin banyak cabang, makin rendah titik didihnya. Perhatikan tabel deret alkana. Ketika C, NH2N plus 2, N-nya kita ganti dengan 1, maka jumlahannya adalah 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4, jadi menjadi CH4. CH4 ini memiliki nama metana. Ketika C-nya diganti, N-nya diganti dengan angka 2, maka jumlahannya adalah 2 kali 2, 4, 4 ditambah 2, 6, sehingga C2H6. C2H6 memiliki nama etana. Dan seterusnya, sampai di sini saya menampilkan sampai C10H22. Namanya adalah dekana. Rumus strukturnya, CH4 secara lengkap adalah C berikatan dengan H sebanyak 4, jadi ada C ini memiliki 4 macam ikatan kovalen tunggal. C2H6 seperti ini strukturnya, ini deret antara CH4 sampai C10H22 ini adalah deret homolog atau deret yang memiliki sifat kimia yang mirip. Perhatikan di sini memiliki beda 1 CH2. CH4 ketika ditambah CH2 sehingga menjadi C2H6 dan seterusnya sampai C10H22. Nah, nama metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana ini nanti akan menjadi rumus induk dalam aturan tata nama alkana. Setelahnya kita akan mempelajari tentang tata nama alkana menurut aturan IUPAC. Yang pertama kita harus belajar dulu tentang cabang atau alkil. Alkil diberi nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Rumus alkil CnH2n plus 1. Kalau tadi rumus induknya adalah CnH2n plus 2. Nah, alkil ini dilambangkan dengan R. Berikut adalah tabel tentang alkil. Yang pertama, jika rumus molekul induknya alkana adalah CH4, nama alkananya adalah metana, maka rumus alkilnya diturunkan dari induknya menjadi metil. Dengan rumus CH3 ada garisnya strip atau ikatan
kovalen tunggalnya. Jadi berkurang 1H. C2H6 menjadi C2H5 dan seterusnya sampai C10H22 menjadi C10H21. Namanya metil, etil, propil, butil, amil atau pentil, ini yang C5, C6, H13 heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil untuk yang C10H21. Tata nama alkana. Berdasarkan aturan IUPAC, nama sistematis internasional, langkah yang pertama adalah tentukan induknya atau rantai terpanjangnya. Dan yang cabangnya lebih banyak kalau ada beberapa pilihan induk. Yang kedua, tentukan cabang di nomor kecil. Jika jumlah cabangnya lebih besar dari satu atau lebih dari satu, maka cabang yang besar nanti nomornya harus lebih kecil. Jika ada beberapa cabang yang sama, maka gunakan awalan Yunani. 1 itu mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Nah, nanti antar beberapa cabang itu penamanya menggunakan huruf abjad. Nah, penamaannya nanti urut-urutannya adalah nomor cabang, nama cabang, dan diakhiri dengan induk. Selanjutnya kita masuk ke contoh dalam pemberian nama alkana. Yang pertama, jika ada soal demikian, ada bentuk alkana yang seperti ini memiliki satu cabang, bagaimanakah cara penamaannya? Yang pertama, langkah pertama adalah kita menentukan induk. Induk ini adalah rantai terpanjang. Andai kata kita menghitung dari sebelah kiri, ini 1, 2, 3, 4. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3 kalau ke bawah. Kalau dari kiri ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi ini terpanjangnya adalah 4. Misalkan kita memilih yang lurus. Langkah yang kedua adalah kita memberi nomor induk. Nomor induk itu ditentukan dari cabang yang paling dekat. Jadi seandainya kita menghitungnya dari kanan, maka nanti cabang ada pada nomor 3. Tapi kalau dari kiri, mohon maaf, itu cabang pada nomor 3. Kalau dari kanan, cabang di nomor 2. Sehingga penomorannya kita milih yang dari kanan. Nah, cabang ini ada di nomor 2. Cabang yang jumlah C-nya 1 dinamakan metil. Sehingga namanya adalah metil ada di nomor 2, maka penamaannya 2-metil butana. Cara penulisannya antara angka 2 dan huruf itu menggunakan strip, antara huruf dan huruf tanpa spasi atau digabung. Jadi nama senyawa yang pertama ini adalah 2-metil butana. Yang kedua, ini sudah lebih rumit dari soal yang pertama. Langkah yang pertama kita menentukan induknya. Induk adalah yang terpanjang. Andai kata kita menghitung dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalaupun ke bawah juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang berpanjangnya 6. Misal kita pilih yang lurus. Dari mana kita harus menghitung? Perhatikan. Kalau dari sebelah kanan, cabang metil ini ada di nomor 3. Cabang etil ada di nomor 4. Tapi kalau dari sebelah kiri, cabang etil ada di nomor 3 dan cabang metilnya ada di nomor 4. Kalau seperti ini bagaimana cara penomoran induknya? Nah, maka penomorannya, andai kata ada pilihan yang sama antara 3 dan 4, antara etil dan metil, maka harus lebih mengutamakan alkil yang lebih besar. Sehingga penomorannya adalah dari sebelah kiri. Ini ada ada cabang etil dan ini ada cabang metil. Sehingga penomorannya nomor satunya di sebelah kiri, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa demikian? Karena ada aturan cabang yang lebih besar nomornya harus lebih kecil jika terjadi pilihan yang sama antara cabang besar dan cabang kecil. Sehingga di sini namanya adalah urutkan abjad antar cabangnya antara etil dan metil, maka abjadnya adalah dulu yang E sehingga namanya menjadi 3 etil karena etil ada di nomor
3. Sementara metil ada di nomor 4. Sehingga namanya 3 etil, 4 metil heksana. Karena jumlahnya adalah 6. Induknya menjadi heksana. Contoh yang berikutnya, yang nomor 3. Berapakah langkah yang pertama? Adalah kita tentukan induk, yaitu yang terpanjang. Berapakah jumlah C terpanjangnya? Nah, misalnya kita menghitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3 kalau ke sini. 1, 2, 3, 4 kalau ke atas. 1, 2, 3, 4 kalau lurus. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4. Ternyata sama-sama 4. Maka terpanjangnya 4. Anggap saja kita milih yang lurus dulu. Dari mana kita harus menghitung atau memberi nomor induknya? Nah, perhatikan. Kalau dari sebelah kanan, ini metil yang pertama ada di nomor 2. Metil yang berikutnya ada di nomor 3. Ini juga metilnya ada di nomor 3. Sehingga nanti nomornya menjadi 2, 3, 3 kalau dari kanan. Kalau dari kiri, itu 2, 2, 3. Nah, sehingga karena yang lebih berat ini adalah ada 2 metil yang di sebelah kiri, maka penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Sehingga agar cabang metil yang jumlahnya 3 ini nomornya menjadi lebih kecil. Kalau dari kiri itu 2, 2, 3. Pilihan 2, 2, 3 itu tentunya lebih kecil dibandingkan kalau dari sebelah kanan 2, 3, 3. Sehingga namanya yang benar adalah ada 3 metil, maka menggunakan awalan Yunani. Sebutkan nomor cabangnya dulu. Yang pertama ada di nomor 2, ini 2. Yang berikutnya ada di nomor 2 juga, dan yang berikutnya ada di nomor 3. Sehingga namanya adalah 2, 2, 3 trimetil butana. Perhatikan, antar angka di sini menggunakan tanda koma, antar angka dan huruf menggunakan strip, antara huruf tanpa spasi. Jadi digabung. Namanya menjadi 2, 2, 3 trimetil butana. Contoh yang keempat. Coba kita hitung, misalnya dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, kalau ke bawah. Kalau ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, sama-sama 5. Misalnya kita pilih yang lurus. Ya. Dari mana kita harus menomori? Perhatikan, tadi ada aturan cabang besar nomornya lebih kecil. Itu andai kata terjadi antara cabang besar dan cabang yang kecil memiliki pilihan yang sama. Kalau kasusnya seperti ini, maka cabang yang lebih dekat walaupun kecil didahulukan. Sehingga penomorannya adalah dari sebelah kiri. Ini cabang etil, ini cabang metil. Ya. Kalau dari sebelah kanan, maka nomor induknya atau cabangnya nanti ada di nomor 2 dan 3 dan 4. Tapi kalau dari kiri ada di 2 dan 3. Tentunya 2 dan 3 lebih kita pilih dibandingkan dengan 3 dan 4. Sehingga penamaannya adalah tetap urut abjad antara etil dan metil, sehingga didahulukan yang etil dulu walaupun nomornya lebih besar. Ini penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga namanya adalah, ini dulu kita sebutkan angkanya 3 etil, 2 metil pentana karena jumlah induknya ada 5. Soal yang nomor 5 ini saya tuliskan 2 kali. Kenapa demikian? Nah, ini agar kita bisa memahami terkait dengan ada beberapa pilihan induk. Perhatikan, ini adalah 2 soal yang sama. Tapi kita memiliki beberapa pilihan induk. Sebagai contoh misalnya, soal yang nomor 5 pertama, misalnya kita memilih yang lurus. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Tetapi kalau kita perhatikan di sini cabangnya adalah isopropil. Seperti ini cabangnya. Ada 1 macam. Kalau yang kanan, misalnya kita memilih yang ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Tetapi di sini ada 2 cabang. Cabang etil dan cabang metil. Nah, kasusnya induknya sama-sama 6. Tetapi kalau kita memilih jenis yang berbeda atau memilih induk yang berbeda, ternyata menghasilkan nama yang berbeda. Bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Maka kita memilih induk yang memiliki cabang lebih banyak, yaitu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, penomorannya dari mana? Kalau ini mau kita kasih nama, penomorannya harus dari sebelah
kiri di sini ya. Karena kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 cabang ada di nomor 4, sementara kalau dari kiri cabang ada di nomor 3. Nah, ini adalah cabang isopropil. Nah, namanya menjadi 3 isopropil heksan. Karena kita menamai dari yang kiri. Kalau yang sebelah kanan ini ada cabang etil dan cabang metil. Nah, tentunya penomorannya dari bawah agar cabang di nomor kecil. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. Nah, kira-kira apa namanya di sini? Nah, perhatikan. Cabang ada di nomor 2 dan 3. Ya. Nah, penamaannya nomor dulu, tetapi kita nanti didahulukan yang urut abjad. Jadi E dan M itu lebih dulu abjadnya, sehingga sebutkan dulu yang etil. Tentunya dengan menyebutkan angkanya dulu, sehingga namanya 3 etil, 2 metil heksana karena jumlahnya ada. Sehingga yang sebelah kiri adalah salah atau keliru, tidak kita pilih, kita memilih yang sebelah kanan. Kenapa demikian? Dengan alasan sama-sama induknya ada 6, tetapi di sini yang sebelah kanan ini memiliki cabang lebih banyak. Yang berikutnya adalah tabel gugus alkil. Berikut adalah tabelnya. Cabang yang sudah kita gunakan adalah cabang metil, etil, dan isopropil tadi sudah saya kenalkan di contoh soal. Nah, ini andai kata ada cabang C lurus 3, maka dinamakan propil. Tapi kalau cabang C3 di sini ada cabangnya di C yang pertama di sini, maka namanya menjadi isopropil atau aturan IUPAC-nya adalah 1 metil etil. Jadi ini metil ada di C nomor 1 dan induknya adalah etil, maka namanya 1 metil etil. Nah, kalau yang C jumlahnya 4 lurus, maka dinamakan N-butil atau normal butil. Nama IUPAC-nya juga butil. Kalau yang jumlah C4 ada cabangnya di C yang nomor 2, maka namanya adalah isobutil atau aturan resminya adalah 2 metil propil. Jadi ada metil di nomor 2 dan induknya propil, maka namanya 2 metil propil. Kalau yang jumlah C-nya 4 tetapi cabangnya di nomor 1, maka namanya adalah 1 metil propil atau sekunder butil. Karena C yang mengikat cabang adalah C sekunder, disingkat menjadi sek butil. Untuk yang jumlah C4 tetapi cabangnya ada 2 di C yang nomor 1, maka namanya adalah 1,1-dimetil etil atau dinamakan tersbutil karena C yang mengikat cabang ini adalah C tersier, disingkat menjadi tersbutil. Kalau yang jumlah C-nya 5 lurus, maka cabangnya namanya pentil atau amil. Sementara kalau jumlah C5 ada cabangnya di C yang nomor 3, maka namanya adalah 3 metil butil atau isopentil. Nah, untuk urutan abjadnya, untuk metil menggunakan M, etil menggunakan E, propil P, isopropil menggunakan I, butil menggunakan B, isobutil menggunakan I, sekunder butil tetap menggunakan B, ters butil juga tetap menggunakan B. Untuk pentil menggunakan P, isopentil menggunakan I. Andai kata antara sek butil dan ters butil ada pada struktur yang sama, maka abjad berikutnya didahulukan S dibandingkan dengan T. Ini alkil-alkil yang kemudian muncul di soal-soal tentang tata nama, alkana atau alkena dan alkuna nantinya. Contoh soal yang nomor 5 nih. Nomor 5 saya kasih contoh soal lagi, bentuknya seperti ini. Kadang-kadang hanya menggunakan struktur garis saja. Tetap sama aturannya, di sini ada C, 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 C dan seterusnya. Jadi satu garis ini melambangkan C, C. Nah, bagaimana penomorannya? Kita tetap memilih induk. Ya, induknya adalah yang terpanjang, yang paling banyak cabangnya. Kita misalnya pilih yang dari sini hitungnya. Ini misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lurus juga 7. Dan di sini andai kata lurus kita milih di sini ada etil, kalau belok juga di sini etil, maka sama antara yang ke kiri dan ke bawah. Kita pilih yang dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada cabang etil, ada cabang metil di nomor 4.
Nah, maka penamaannya adalah etil didahulukan dibandingkan metil karena urut abjad ada di nomor 3, maka kita sebutkan 3 etil 4 metil heptana. Kenapa heptana? Karena jumlahnya 7. Nah, ini salah satu contoh soal yang bentuknya struktur garis. Nah, untuk nomor-nomor selanjutnya silakan nanti kalian bisa kerjakan agar kalian nanti bisa lancar untuk memberi nama senyawa alkana. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan pembelajaran tata nama alkana. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang alkena, tata namanya, dan nanti akan dilanjutkan dengan alkuna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.